Nah, ini kita akan melihat klarifikasi dari Ustadz Kainama lebih dahulu. Saya nggak pernah tahu Pak Grazia, apalagi menjelek-jelekan Pak Grazia. Saya nggak pernah, wallahi. Saya Pak Grazia aja saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah punya masalah pribadi sama beliau, tapi kok kenapa beliau kayaknya kesel banget. Khotnya khot yang lengkung-lengkung Ustaz ya, yang lengkung-lengkung seperti khot kaligrafi, yang kira-kira kalau membaca ini butuh waktu untuk berpikir lebih agak butuh waktu gitu. Ustaz ini untuk membaca itu kan tidak ada harokatnya, sehingga Ustaz butuh waktu untuk membaca itu. Dan ketika Ustaz khot yang aneh itu, apalagi yang tanpa harokat kan, itu yang dibawa oleh siapa? Oleh Gracia Pelo itu, Pak Gracia Pelo itu khotnya itu kan tidak ada harokatnya, sehingga Ustadz butuh waktu untuk membaca itu. Dan ketika Ustadz baru membaca satu huruf saja langsung langsung dibantah oleh Pak Gracia Pelo. Jadi sehingga Ustadz ini mungkin kan begitu ya. Nah, saya maafkan Ustadz, itu video yang dikirim itu saya tidak nonton lagi. Jadi berubah. Saya pikir ketika klarifikasi Kainama itu, Kainama atau lewat Ustadz Ipung akan menunjukkan bukti-bukti otentik bahwa dia kuliah di FTT Jakarta, dia kuliah di Leiden, dia kuliah di Haifa, Israel. Saya pikir dia akan menunjukkan ini loh, ada ijazahnya. Ya. Nggak salah dong ketika orang mempertanyakan dan meminta bukti itu. Dan ternyata buktinya adalah Kainama. Saya masih berpikiran positif bahwa lembaga kerohanian seperti Mu'alaf Center Hagia Sophia tidak mungkin sengaja berbohong. Saya berpikiran positif bahwa Mu'alaf Center Hagia Sophia ini dibohongi oleh Agustinus Christoffel Kainama. Namun setelah saya menyaksikan video yang berjudul klarifikasi Kainama Center Hagia Sophia, bahkan Ustadz Ipung dari Mu'alaf Center Hagia Sophia itu membela Kainama walaupun dia tidak tahu apa yang dibelanya, pemikiran saya jadi berubah. Shalom. Damai sejahtera Kristus tercurah bagi kita semua. Lentera Injil terpanggil menyinarkan cahaya Injil sehingga semua orang diterangi oleh sinarnya. Shalom Aleichem Shalom. Pada video yang saya tampilkan kali ini, saya akan membahas mengenai klarifikasi Ustadz Kainama atas apa yang disampaikan oleh Bapak Gracia Pelo. Ada sebuah video yang ditampilkan dalam channel Mu'alaf Center Hagia Sophia. Di sana judulnya adalah eksklusif klarifikasi Ustadz Kainama terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Gracia Pelo, yang merupakan tuduhan bahwa Kainama tidak bisa berbahasa Ibrani. Begitu ya, di dalam video itu judulnya adalah merupakan sebuah klarifikasi bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Gracia Pelo itu salah dan sebenarnya Ustadz Kainama itu pintar berbahasa Ibrani. Nah, sudah, tapi ketika saya lihat isi di dalamnya itu ternyata tidak satu pun adanya klarifikasi dari Ustadz Kainama. Malahan Ustadz Ipung lah yang seakan-akan menjadi juru bicara dari Ustadz Kainama yang mengklarifikasi, membela, walaupun dia tidak tahu apa yang dia bela. Sesungguhnya ketika saya menampilkan video saya yang berjudul klarifikasi FTT Jakarta tentang Agustinus Christoffel Kainama, saya masih berpikiran positif bahwa lembaga kerohanian seperti Mu'alaf Center Hagia Sophia
tidak mungkin sengaja berbohong. Saya berpikiran positif bahwa Mualaf Center Hagia Sophia ini dibohongi oleh Agustinus Christoffel Kainama. Namun setelah saya menyaksikan video yang berjudul klarifikasi Kainama yang ditayangkan di dalam Mualaf Center Hagia Sophia, bahkan Ustadz Ipung dari Mualaf Center Hagia Sophia itu membela Kainama walaupun dia tidak tahu apa yang dibelanya. Pemikiran saya jadi berubah. Saya pikir ketika klarifikasi Kainama itu, Kainama atau lewat Ustadz Ipung akan menunjukkan bukti-bukti otentik bahwa dia kuliah di SD Jakarta, dia kuliah di Leiden, dia kuliah di Haifa, Israel. Saya pikir dia akan menunjukkan ini loh, ada ijazahnya, ya. Ada bukti-bukti otentiknya, mungkin foto-fotonya juga. Tapi rupanya bukan itu yang diklarifikasi, malah ke yang lainnya. Mari kita lihat apa yang mereka sampaikan. Ya, kita akan melihat yang pertama adalah kita akan melihat klarifikasi dari Ustadz Agustinus Christoffel Kainama atau Ustadz Ahmad Kainama yang disebut di sini pakar Kristologi nasional. Apa yang dia katakan? Salam kepada beliau, Pak Grazia itu. Saya hormat sama beliau. Tapi masalahnya adalah beliau itu datang ke masjid dan pada saat itu dibuka sesi pertanyaan. Saya kasih garis ya, saya garis bawah aja. Ustadz Ipung, panitia dari semua jamaah dan pengurus DKM masjid, para ustadz-ustadz muda di sana, mengundang juga yang non-muslim, tapi sesinya pertanyaan, bukan debat. Betul. Nah, saya mendapatkan juga video tersebut, bukan hanya dari Ustadz Ipung, tapi dari beberapa. Ada banyak sih, saya nggak bisa sebutkan, tapi ada banyak. Saudara mu'alaf, yang terutama yang dari Ambon juga, mereka yang ngobrol sama saya. Mereka ngobrol sama saya pada saat sebelum menjadi muslimin, lalu mereka setelah ngobrol sama saya, Allah izinkan, sekali lagi saya garis bawahi, Allah izinkan mereka untuk datang kepada saya dan saya tuntun mereka syahadat. Mereka menjadi seorang muslimin. Nah, mualaf-mualaf ini yang bertanya kepada saya, kok Ustadz kayak diam aja? Saya bilang, ya harus mengapain? Ya harus di-counter. Saya bilang, saya nggak mau counter. Kenapa? Saya bukan pendebat, saya bukan debaters. Saya silahkan perhatikan semua, sekali lagi saya ulang, silahkan perhatikan semua video saya. Tidak ada yang saya menghina, menjelek-jelekan, mengunderestimate, insulting, degrading, nggak ada. Setiap video saya itu saya selalu bilang, saya dengan segala kepenuhan hati saya hormat kepada saudaraku yang non-muslim, bukan hanya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse dan semuanya. Saya sayang, dan setiap saya kutip ayat Bible, saya tidak pernah bilang itu salah. Perhatikan deh. Tidak pernah. Saya selalu ambil ayat itu, saya kutip sebagai bukti kesaksianku. Sekali lagi aku garis bawahi, aku bersaksi bahwa aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dasarnya apa? Ayat Bible. Kalau saya menghina ayat Bible, saya tidak akan pakai ayat Bible untuk menguatkan iman saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, begitu ya. Jadi saya menggunakan ayat Bible dan saya muliakan ayat Bible. Hagia Sophia sudah mengumandangkan hal ini berkali-kali. Sahabat Yamimah dan banyak sekali channel YouTube yang mengumandangkan. Setiap kali saya bilang ayat Bible, saya tidak pernah salah-salahkan. Saya justru mempersaksikan, sekali lagi, kesaksianku, testimoniku, bukan debatku, bukan seranganku terhadap iman Kristen. Ini insya Allah ditonton oleh Pak Grazia juga. Saya nggak pernah punya masalah sama Pak Grazia. Benar.
Pak Gracia juga tahu mungkin. Ketika Pak Gracia datang lalu marah-marah saya, secara pribadi loh, saya nggak pernah tahu Pak Gracia, apalagi menjelek-jelekan Pak Gracia, saya nggak pernah wallahi. Silahkan dicek itu, apa sejarah media sosial, apa record itu, ya, track itu. Bahkan Pak Gracia aja saya nggak tahu. Ketika dikirimkan video ini lagi, saya Pak Gracia aja saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah punya masalah pribadi sama beliau, tapi kok kenapa beliau kayaknya kesel banget. Nah, di sini saudara, Kainama ini menganggap bahwa apa yang disampaikan Pak Gracia itu sebagai serangan pribadi. Padahal semestinya itu bukan serangan secara pribadi, tetapi mempertanyakan pengakuan dia yang mengatakan mahir berbahasa Ibrani dan lulusan S3 dari Haifa, Israel. Tentu saja mempertanyakan itu. Nah, berkali-kali Ustadz Kainama maupun Ustadz Ipung menyatakan bahwa ini kan sesi tanya jawab. Nah, justru di sini Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung tolong perhatikan, memang sesi tanya jawab. Tapi kan yang ditanyakan apakah benar lulusan dari Haifa? Betul. Tentu bisa berbahasa Ibrani dong. Bisa. Nah, lalu diminta untuk membuktikan. Dan ternyata tidak bisa. Nah, ya ternyata nggak bisa. Ya, dan di sini adalah judulnya adalah eksklusif Ustadz Kainama menjawab tuduhan bahwa ia tidak bisa membaca Ibrani. Tetapi ternyata tidak ada satu perkataan pun bahwa Ustadz Kainama itu menjawab tuduhan itu. Ya, tidak ada dia menjawab tuduhan itu. Ya, ini yang aneh, ya, judulnya tidak sesuai. Harusnya adalah eksklusif Ustadz Ipung membantu Ustadz Kainama untuk menjawab tuduhan bahwa Ustadz Kainama tidak bisa membaca Ibrani. Kenapa saya katakan demikian? Karena Ustadz Ipung lah yang menjawabnya, bukan Ustadz Kainama. Sedangkan Ustadz Kainama malah memandangnya itu sebagai serangan pribadi saja, merasa nggak mengenal, kok dimarah-marah. Ya. Lalu sepertinya ini Ustadz Kainama ini sudah lupa bahwa berkali-kali dia mengatakan bahwa ayat Bible sudah dipalsukan. Ya, harusnya Ahmad bukan Edmak, itu dipalsukan, tapi ganti untuk menyembunyikan. Ya, dia mengatakan tidak salah, tapi nyatanya ya di banyak video dia mengatakan bahwa Bible sudah dipalsukan untuk menyembunyikan nubuatan Nabi Muhammad. Di mana rasa hormatnya? Bahkan ada ya pernyataan Ustadz Kainama, saudara-saudara boleh browsing di YouTube. Ustadz Kainama mengatakan bahwa umat Kristen nggak punya kitab suci. Bible itu bukan kitab suci. Dia mengatakan yang punya kitab suci itu hanya umat Islam saja. Ada videonya, banyak bertebaran di YouTube. Lalu dia mengatakan, aku menghormati. Aku tidak menyalah-nyalahkan. Nah, apa yang diomongkan Kainama ini memang tidak bisa dipercaya. Ya. Kainama ini nggak bisa dipercaya. Ya, Ustadz Kainama maupun Ustadz Ipung, kesaksian saudara silahkan. Tetapi ketika saudara sudah bersaksi dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, ya tentu saja kami umat Kristen juga punya hak untuk menjawabnya. Masa kita menjawab disalahkan? Kita mengklarifikasi disalahkan. Kita jelaskan bahwa apa yang kalian jelaskan itu salah, masa kami dianggap menyerang secara pribadi. Ketika Kainama mengaku bahwa lulusan Universitas Haifa Israel, lalu bahasa yang digunakan di sana itu apa? Kok nggak bisa bahasa Ibrani? Kan wajar kalau dipertanyakan. Kapan lagi bisa mempertanyakan kalau tidak kesempatannya ketika Mu'alaf Center Hagia Sophia mengundang umat Nasrani atau umat Kristen boleh menghadiri ceramahnya Kainama. Kapan lagi mengklarifikasinya, itu kan kesempatan. Jangan dianggap sebagai serangan pribadi. Dan kalau ternyata memang Kainama tidak bisa membuktikan,
umat Islam tetap percaya, ya monggo. Tetap percaya Kainama, ya monggo. Tetapi tentu saja sebaiknya sebagai lembaga Mualaf Center Hagia Sophia harusnya meminta bukti-buktinya ya otentik bahwa memang lulusan dari ST Jakarta. Apa bukti otentiknya? Tentu saja ijazah, ya, bahwa dia graduate di ST Jakarta. Ya, tentu saja juga di Leiden. Ya, tentu saja di Haifa mesti ada buktinya yang dibawa. Ya, masa kuliah selesai S1, S2, S3 tidak ada bukti otentiknya sama sekali. Kalau nggak ada yang aslinya, bisalah difotokopi sebagai buktinya. Kalau dulu belum dikasih, sekarang minta aja bisa kayak di Jakarta. Minta, mana bukti saya dulu lulus, belum dikasih. Pasti akan dikasih. Kalau nggak minta tolong saya untuk memintakannya. Kalau nggak dikasih, ya pasti dikasih. Asal betul bahwa memang lulus ST Jakarta. Yang dikatakan Ustadz Kainama. Ustadz Kainama mengatakan, saya tidak memaksa orang percaya bahwa saya ahli Ibrani. Ya memang tidak memaksa. Tetapi kamu itu mengklaim, mengaku bahwa bisa bahasa Ibrani itu bahasa sehari-hari ketika di Haifa, Israel. Nggak salah dong ketika orang memang mempertanyakan dan meminta bukti itu. Dan ternyata buktinya adalah song. Ya mestinya ini umat Muslim seharusnya segera meragukan. Ya, apalagi di dalam grup mualaf ini kan ada sekarang ini banyak orang-orang yang menjadi ustadz, yang latar belakangnya Kristen, yang ahli dalam bahasa Ibrani. Ada Yonatan Nandar, ada Pak Rizky, lalu ada Menachem Ali, ya, lalu siapa lagi itu ya yang banyak juga itu yang belajar sama Raffi Tovia Singer. Coba suruh melihat video ini, Kainama bisa enggak? Jangankan video ini, video setelah-setelahnya itu banyak Kainama yang salah ya di dalam berbahasa Ibrani. Di dalam channel saya ini juga sudah membahas beberapa kesalahan-kesalahan dari Ustadz Kainama dalam berbahasa Ibrani. Saudara bisa lihat video-video saya yang lain yang mengupas kesalahan-kesalahan bahasa Ibrani Ustadz Kainama. Lalu kita lihat apa yang dikatakan Ustadz Ipung. Kalau Kainama tadi tidak satu pun mengklarifikasi bahwa dia bisa atau tidak bisa berbahasa Ibrani, malah mengatakan saya nggak mengenal dengan Gracia Pelo. Sebenarnya intinya kan bukan masalah mengenal atau tidak mengenal, tapi masalahnya adalah Gracia Pelo itu menyatakan bahwa Kainama tidak bisa berbahasa Ibrani, dibuktikan dengan video. Nah, harusnya itulah yang diklarifikasi oleh Kainama, bukan masalah kenal atau tidak kenal dengan Gracia Pelo. Begitu Pak Kainama. Tapi yang anehnya malah Ustadz Ipung yang mengklarifikasi. Perhatikan apa yang dikatakan Ustadz Ipung di sini. Yang pertama, Ustadz, bahan yang dipakai oleh Pak Gracia Pelo ini adalah buku Hebrew ya, bertuliskan Hebrew, yang kira-kira Ustadz K ini butuh waktu untuk menjawab, untuk membaca itu. Jadi khotnya tulisan dari buku Hebrew itu yang dibawa oleh Pak Gracia Pelo, apa judulnya? Haggadah ya kalau nggak salah itu. Haggadah. Iya. Khotnya khot yang lengkung-lengkung Ustaz ya, yang lengkung-lengkung seperti khot kaligrafi. Ya. Yang kira-kira kalau membaca ini butuh waktu untuk berpikir lebih agak butuh waktu gitu Ustaz. Untuk membaca itu bukan khot yang umumnya huruf tulisan Ibrani, sama seperti pada tulisan Arab Ustaz, pada tulisan Arab bahkan kawan-kawan lulusan dari Timur Tengah pun ketika sudah lulus, mereka sudah sekolah pulang dari Timur Tengah, mereka dikasih mereka dikasih tulisan dengan khot-khot yang khusus yang aneh-aneh. Mereka butuh waktu untuk menjawab Ustaz, untuk membaca itu. Contoh begini Ustaz.
langsung dibantah oleh Pak Gracia Pelo. Jadi sehingga Ustadz K ini itu kan tidak ada harokatnya, sehingga Ustadz K butuh waktu untuk membaca itu. Dan ketika Ustadz K khat yang aneh itu, apalagi yang tanpa harokat kan itu, yang dibawa oleh siapa? Oleh Gracia Pelo itu, Pak Gracia Pelo itu khatnya itu kan tidak ada harokatnya, sehingga Ustadz K butuh waktu untuk membaca itu. Dan ketika Ustadz K baru membaca satu huruf saja langsung langsung dibantah oleh Pak Gracia Pelo. Jadi sehingga Ustadz K ini mungkin kan begitu. Ya, Ustadz Ipung, bahwa apa yang Anda sampaikan itu salah. Ya, memang di bagian judul buku itu memang ya dibuat seperti kaligrafi, ya ditulis yang indah sehingga memang membutuhkan waktu. Tapi di bagian dalam yang diminta untuk Ustadz Kainama itu baca, itu adalah Ibrani yang biasa. Tidak dibutuhkan S3 Haifa Israel untuk bisa membaca itu. Semua hamba-hamba Tuhan, pendeta yang sekolah tinggi teologi, pasti bisa membacanya. Ya mungkin yang sekolahnya adalah sekolah Alkitab, ya hanya sekolah pelayanan saja, itu mungkin tidak bisa. Tetapi yang sekolah tinggi teologi semua bisa. Jadi Ustadz Ipung, pembelaanmu itu justru menunjukkan bahwa Mualaf Center Hagia Sophia itu juga terlibat di dalam pembohongan dari Ustadz Kainama. Ya. Karena engkau membela apa yang tidak engkau ketahui. Atau memang jangan-jangan engkau memang sudah mengetahui dan engkau bersama-sama dengan Ustadz Kainama bahwa ada kebohongan di sana. Kalau tidak, seharusnya Mualaf Center Hagia Sophia mengumumkan, meminta maaf bahwa sudah mengundang narasumber yang berbohong mengenai latar belakang pendidikannya. Mengenai ceramah-ceramah yang lain tidak masalah. Yang untuk menyegarkan umat Islam nggak masalah, kesaksian dia nggak masalah. Tetapi ketika dia berbohong mengenai latar belakang pendidikannya, seharusnya Mualaf Center Hagia Sophia meminta maaf kepada umat. Apalagi sudah menampilkan di sosial media tentang latar belakangnya, harusnya pihak Mualaf Center Hagia Sophia segera mengklarifikasi kalau memang Ustadz Ahmad Kainama ini tidak bisa membuktikan bukti-bukti autentik tentang pendidikannya. Nah, ini saya tunjukkan Ustadz Ipung, Ustadz Kainama, dan juga penonton semuanya, bahwa yang disampaikan oleh Bapak Gracia Pelo itu bukanlah Ibrani yang tanpa nikut, atau Ibrani tanpa vokal. Istilahnya Ibrani gundul, tanpa harokat. Bukan. Tetapi yang dibantah oleh Bapak Gracia Pelo itu adalah bahasa Ibrani yang dengan nikut yang lengkap. Lihat, saya tunjukkan di sini. Nah, ini loh Ustadz Ipung yang Bapak Ahmad Kainama itu salah membacanya. Ya. Ini Ibrani lengkap dengan harokat atau nikut atau tanda baca atau ya ini ada huruf-huruf vokalnya jelas. Ini huruf-huruf, 3 huruf yang pertama ini, 3 kata yang pertama ini, Rasya Mahu, ini yang Ustadz Kainama semua 3 kata ini semua dibaca salah semua. Saya yang tidak lulusan dari Haifa Israel saja bisa membaca. Ya. Jadi apa yang Ustadz Ipung sampaikan itu keliru, ya itu salah, ya bahwa Bapak Gracia Pelo itu datang menyodorkan huruf-huruf Ibrani atau tulisan Ibrani tanpa harokat atau tanpa nikut. Enggak, Ustadz Ipung. Ya, apa yang disampaikan Ustadz Kainama di sini adalah bahasa Ibrani dengan nikut atau dengan harokat yang lengkap. Namun demikian saya mau kasih tunjuk ya Ustadz Ipung dan juga Mualaf Center Hagia Sophia bahwa bahasa sehari-hari atau tulisan sehari-hari di Israel itu adalah zaman sekarang ini ya, zaman sekarang adalah tulisan yang tanpa nikut.
tulisan sehari-harinya. Karena mereka mengerti, bisa mengartikan karena mereka sudah merupakan pemakai sehari-hari sehingga tanpa huruf vokal pun mereka bisa membacanya. Seperti kita orang Indonesia yang seringkali menyingkat kata-kata tanpa vokal, kita bisa membaca dan mengartikannya karena itu perkataan kita sehari-hari. Demikian juga di Israel sekarang ini, tulisan huruf-huruf Israel sehari-hari itu menggunakan huruf-huruf yang tanpa nikut. Maka kalau kainama pernah di Haifa, pasti untuk yang tidak pakai nikut atau tidak pakai harokat pun dia bisa membaca, bahkan mengartikannya. Kalau dia sampai lulusan S3 di Haifa, Israel. Ini saya tunjukkan buktinya salah satu universitas Haifa, Israel. Tentu bukan Tanakh Biblical Studies yang diomongkan oleh Ahmad Kainama, karena sekolah atau lembaga pendidikan itu nggak ada sama sekali. Itu lembaga ilusi, lembaga alam khayalan saja, ya, lembaga yang hanya ada karena Kainama ngomong saja, sedangkan realitanya nggak ada. Di sini saya tunjukkan Universitas Haifa di dalam lamannya bahwa dia menulis semua huruf-huruf Ibrani itu tanpa nikut. Ya, perhatikan di sini ya, saya browsing University of Haifa, maka keluar University of Haifa, University of Haifa. Perhatikan di sini University of Haifa. Nah, lihat di sini, ini University of Haifa ini ketika ditulis dalam huruf Ibrani ini tanpa nikut. Ya, nikutnya hanya waw dan yod saja. Sedangkan nikut-nikut yang modern yang lain itu tidak ada. Di sini Universitas Haifa. Lalu kalau kita klik di lamannya, ya, laman University of Haifa, maka kita akan temukan bahwa semua tulisan-tulisan di dalamnya itu semuanya menggunakan huruf-huruf Ibrani tanpa nikut. Nah, tulisan-tulisan inilah tulisan yang biasa sekarang di Israel. Justru yang biasanya ditulis dengan nikut itu adalah kitab-kitab suci supaya orang-orang bisa membacanya tanpa salah. Biasanya itu juga kitab-kitab suci yang ditulis atau yang dicetak oleh lembaga-lembaga di luar Israel. Karena untuk membantu orang-orang non-Israel yang menggunakan kitab Torah, itu mereka bisa membaca secara benar. Sedangkan di Israel sendiri, perhatikan di sini semuanya tidak memakai nikut atau tidak memakai harokat. Jadi jelas sekali. Nah, saudara, ini yang biasa sampaikan, ya, bahwa Mu'allaf Center Hagia Sophia, di sini Ustadz Ipung yang mewakili ini, seharusnya melalui media itu dia menuntut atau meminta Ustadz Kainama untuk membuktikan, ya, kesarjanaannya, kelulusannya S1, S2, S3 dengan menampilkan bukti otentik berupa ijazah, sehingga Mu'allaf Center Hagia Sophia tidak dicemarkan, karena Mu'allaf Center Hagia Sophia sebagai pemakai, ya, pemakai lulusan itu, maka seharusnya menuntut itu dan membuktikan, dan ketika benar harusnya menampilkan itu buktinya. Ini S1, ini S2, ini S3. Jadi Ustadz Kainama ini tidak berbohong, yang lainnya berbohong. Ya. Seperti itu. Ya, saudara, nampaknya di sini justru Mu'allaf Center Hagia Sophia melalui Ustadz Ipung ini malah tutup mata,
Ya, tutup mata dengan apa yang menjadi kritikan-kritikan orang lain tentang Ustadz Kainama yang membuktikan bahwa Kainama ini berbohong. Mualaf Center Ayasofya tidak peduli itu, malah membela tanpa tahu apa yang dia bela. Ini yang bisa saya sampaikan. Bagikan kepada para penonton yang lain agar tidak terjadi lagi model-model mualaf, model-model petobat-petobat yang berbohong. Tuhan Yesus memberkati kita. Tidak perlu kita mengabarkan Injil dengan kebohongan, karena kita tidak bisa mengabarkan kebaikan, kebenaran dengan cara-cara yang mungkar. Tuhan Yesus memberkati.